Nah, jadi ketika bahan ini apabila diberikan ke tanaman kita itu akan memaksimalkan produksi dari tanaman kita, kemudian menyetabilkan pH pada media tanam dan juga menjaga kesuburan dari media tanam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi kepada para sahabat taniku semua, yaitu tentang rekomendasi pupuk untuk pembuahan ya. Jadi pupuk tanaman kita pada saat fase generatif ataupun fase pembuahan. Nah, pupuk ini manfaatnya yang memperpanjang usia produksi dari tanaman kita ya, seperti contohnya pada tanaman timun yang itu alhamdulillah dengan menggunakan metode ini bisa panen sampai 23 kali, bahkan itu targetnya sampai 26 ataupun 27 kali ya, seperti yang saya sebutkan di video saya yang kemarin. Kemudian yang selanjutnya menjaga kesuburan dari media tanam kita ya. Ini seperti para sahabat taniku semua lihat, ini kemarin bunga yang saya berikan pupuk booster buah dan juga perangsang pembuahan seperti kalinet dan juga booster dari beta itu ya, ini sudah mulai bermunculan. Ini efek dari pemberian kedua nutrisi yang kemarin videonya sudah saya bagikan ya. Dan untuk kali ini saya akan membagikan nutrisi yang diberikan melalui perakaran. Jadi dari bawah kita maksimalkan, kemudian dari atas juga kita maksimalkan ya. Jadi untuk video kali ini yaitu kita terfokus untuk nutrisi yang di bagian bawah ya, yang di bagian pengocoran. Nah, oke, para sahabat-sahabat teknik semua, tanpa berlama-lama, jadi langsung saja saya sebutkan ya satu persatu mengenai nutrisi dan juga sedikit saya cuplik mengenai manfaat dari nutrisi ini ya. Nah, oke, para sahabat teknik semua, jadi nutrisi yang saya berikan yaitu 3 unsur ini ya, 3 jenis ini. Jadi 3 jenis, kemudian 3 merek dagang juga ya. Jadi yang pertama yaitu saya memberikan Mutiara Grower. Mutiara Grower ini manfaatnya sangat baik sekali untuk tanaman kita, terutama pada saat fase pembuahan ataupun fase generatif ya, sahabat tani, dimana kandungan dari Mutiara Grower ini yaitu nitrogen sebanyak 15%, fosfatnya 9%, dan juga kaliumnya ini 20% ya. Kemudian kelebihannya lagi dia diperkaya dengan unsur hara seperti magnesium, sulfur, boron, mangan, dan juga Zn ataupun zat besi ya, yang fungsinya ini sangat baik sekali untuk memacu pembungaan, pembuahan, dan juga untuk memperkuat daya tahan tanaman kita ya. Jadi saya menggunakan NPK Grower ini, sahabat tani, yang pertama. Kemudian untuk yang kedua yaitu saya menggunakan asam amino ya, ataupun zat aktivator tanaman. Nah, ini zat aktivator tanaman ini manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, kandungannya yaitu asam amino 46,9%, asam sulfat 2%, unsur mikro Zn, Mn, dan B itu 1,64%. Kemudian bahan pembawanya 49,46%. Nah, ini adalah asam amino ya, dimana dia mengandung 3 unsur organik ya yang seimbang, seperti asam amino, asam sulfat, dan juga unsur mikro ya, sahabat tani. Ini merupakan zat simulator tanaman ya. Nah, asam amino ini saya menggunakan merek dagang Ambition ya, sahabat tani semua. Dia merupakan zat aktivator tanaman, dimana manfaatnya yang juga sudah saya rasakan yaitu untuk membantu aktivitas pertumbuhan tanaman seperti pada tunas, pembungaan, pembentukan bunga, dan juga buah, serta meningkatkan hasil panen ya. Dia cepat memulihkan tanaman yang stres. Jadi pada saat musim penghujan ataupun musim panas yang sangat ekstrim, menggunakan asam amino itu bisa mempercepat pemulihan ya, ataupun menjaga tanaman agar supaya tidak stres. Kemudian dia memaksimalkan penyerapan unsur hara juga ya, penyerapan nutrisi
sehingganya nutrisi yang kita berikan seperti Mutiara Growernya ini itu bisa terserap sempurna dengan menggunakan asam amino ini ya sahabat tani semua. Kemudian asam amino juga ini apabila kita berikan di tanah, dia akan memaksimalkan kehidupan mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah ya, yang sehingganya kehidupan di dalam media tanam itu bisa seimbang. Jadi mikroba baik itu mengurai bahan organik, kemudian tanaman kita menyerap unsur hara dari hasil penguraian oleh mikroba itu ya. Ini adalah manfaat daripada penggunaan asam amino ya para sahabat tani semua. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya menggunakan asam humat ya. Jadi 3 unsur ini saya berikan melalui pengocoran. Nah, dimana asam humat ini saya menggunakan merek dagang Power Soil ya, karena dia merupakan pupuk organik. Untuk kandungannya dia asam humatnya 55 sampai 60% ya. Kemudian dia juga mengandung nitrogen 1%, fosfat 5,46%, kaliumnya itu 1,08%, kemudian trace elemen itu 3%, dan juga pH-nya ini 7,5%. Nah, kemudian manfaat dari Power Soil ini sudah sering saya bagikan sebenarnya di video-video tentang manfaat daripada asam humat ini. Itu sangat banyak sekali ya. Yang jelas di sini manfaat yang paling utama yang sudah saya rasakan yaitu dia mampu mengikat unsur hara yang kita berikan seperti NPK Grower ini dan juga ini asam aminonya ini, dia agar supaya tidak cepat hanyut ya akibat kocoran air hujan ya. Jadi manfaat yang paling utama itu. Kemudian dia mampu menstabilkan pH. Jadi tanah apabila kita sering memberikan Power Soil ini, itu pH-nya itu tidak mudah ngedrop, jadi tetap stabil dalam pH yang ideal untuk tanaman kita ya. Dan semua ini bukan karena promosi ya, tapi karena saya sudah membuktikannya sendiri tentang manfaat dari ketiga bahan ini. Nah, oke, selanjutnya yaitu untuk mengenai dosis ya ataupun cara pemakaiannya. Buat teknik semua, di sini saya sudah menyiapkan air sebanyak 20 liter ya. Nah, jadi nanti sahabat tani tinggal mengalihkan ataupun membagikan saja untuk mengenai dosisnya. Jadi per 20 liter air ya, ini dosis yang saya berikan ke tanaman saya. Per 20 liter air itu untuk NPK Growernya ini saya menggunakan 1 gelas seperti ini ya sahabat tani. 1 gelas ini kalau ditimbang kira-kira beratnya ini sekitar 200 gram ya, ataupun enaknya ngukurnya pakai gelas seperti ini ya. 1 gelas itu per 20 liter air. Nah, setelah dimasukkan pupuk NPK nya tadi 1 gelas ya, kemudian kita lakukan pengadukan ya biar terlarut dulu NPK Growernya tadi. Setelah diaduk, kemudian selanjutnya kita masukkan asam amino. Dan untuk asam aminonya ini per 20 liter air saya menggunakan 50 ml ya sahabat tani. Nah, 50 ml per 20 liter air untuk kocor ya sahabat tani. Asam amino juga ini bisa digunakan dengan cara dispray ya. Nah, itu saya juga sudah pernah bagikan videonya mengenai asam amino yang diaplikasikan dengan cara dispray. Kemudian yang selanjutnya untuk asam humatnya ya. Asam humatnya ini saya menggunakan 3 sendok makan ya. 3 sendok makan per 20 liter air. 1, 2, 3. Nah, ini kalau sahabat tani menggunakan 4-5 sendok makan itu jauh lebih bagus ya untuk penggunaan asam humat ini. Kemudian kita lakukan pengadukan sampai benar-benar merata dan juga benar-benar terlarut ya. Nah, jadi ketiga bahan ini apabila diberikan ke tanaman kita itu akan memaksimalkan produksi dari tanaman kita, kemudian menyetabilkan pH pada media tanam dan juga menjaga kesuburan dari media tanam kita. Jadi media tanam kita itu tidak cepat tandus, tidak cepat asem ya. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk tahap pengaplikasian ataupun pengocoran ke tanaman kita ya.
Jadi untuk pengocoran itu dosisnya saya menggunakan 100 ml per tanaman. Jadi untuk satu gelas itu kapasitasnya biasanya 200 ml ya. Satu gelas seperti ini 200 ml itu dijadikan 2 ya sahabat tani. Jadi pokoknya dosis per tanaman itu 100 ml per tanaman. Nah selanjutnya untuk mengenai interval pengaplikasian itu saya berikan minimal seminggu sekali ya, ataupun 7 hari sekali. Nah, para sahabat-sahabat teknik semua, jadi demikian tadi rekomendasi pupuk yang diberikan melalui kocor untuk memaksimalkan produksi ataupun pembuahan dari semua tanaman kita ya. Jadi dengan menggunakan 3 bahan tadi, yaitu pupuk NPK grower sebagai nutrisi untuk fase generatif, dan juga asam amino sebagai zat aktivator, dan juga untuk memaksimalkan produksi serta untuk menjaga tanaman kita supaya tidak stres, dan juga asam humat yang berfungsi untuk mengikat unsur hara yang kita berikan agar supaya tidak mudah hanyut dibawa oleh air hujan, dan juga untuk menyatabilkan pH yang sehingganya semuanya bisa seimbang ya, hasilnya bisa maksimal, kesuburan lahan itu tetap terjaga. Nah oke, semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk para sahabat teknik semua. Dan jangan lupa apabila bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan ya videonya, baik melalui media sosial, sharing-sharing, dan juga saring ngobrol ya antara sesama sahabat tani mengenai rekomendasi pupuk yang diberikan melalui kocor. Nah oke, dan selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.